Ini adalah kali ketiga. Untuk webinar series yang pertama, waktu itu kita bicara mengenai your leadership doesn't have to cost your health. Dan pada waktu itu kita semua mendiskusikan apa bedanya pain and suffer dan kemudian kita kombinasikan diskusi terkait dengan GERD oleh Coach Glow ya. Dan di pertemuan kedua kita bicara the voice behind leadership pain. Waktu itu kita bicara bagaimana supaya kata-kata kita itu nggak dosa ke diri kita sendiri apalagi ke orang lain. Jadi waktu itu kita bahas be impeccable with your words. Dan di webinar series kita yang ketiga, nanti kita akan bahas mengenai leading when nothing is certain. Apalagi ini pas di awal tahun baru ya, harus banyak bikin keputusan, tapi ketidakpastian begitu banyak. Dan pada saat webinar series yang pertama, yang join itu yang registered ada 225 leader. Senang banget. Jadi bisa diskusi dengan lebih banyak rekan-rekan leaders juga. Dan di webinar series yang kedua, bahkan sampai 512 teman-teman sekalian. Dan untuk yang sekarang ini per jam 12 siang tadi, yang registered ada 300. Nanti kita akan diskusi ya. Mungkin biasanya akan lebih berdatangan lagi dalam menit-menit sebentar lagi. Kita akan diskusi sama-sama. Dan teman-teman sekalian, kalau kita masuk ke halaman berikutnya, di webinar series yang ketiga ini, kita akan bicara leading when nothing is certain. Awal tahun banyak harus bikin keputusan-keputusan besar dan penting, tetapi ketidakpastian ada di mana-mana. Jadi nanti saya dan Mas Oki akan bicara mengenai positive uncertainty dan juga human design dalam proses pengambilan keputusan di tengah ketidakpastian yang ada. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat di halaman berikut, ini adalah cover dari topik kita yang pertama, yaitu positive uncertainty, making decision without needing full control. Pertanyaan pertama, kita lihat di halaman berikut ini. Teman-teman, awal tahun nih, keputusan penting apa yang harus dibuat, Anda buat di awal tahun ini? Coba tuliskan yang singkat-singkat saja. Apakah mau pindah kerja? Kan nggak tahu ya. Tuh yang pasti para leader adalah nentuin target. Bu Nining, apa kabar? Selamat malam ya. Kemudian menentukan salary adjustment, set KPI. Tuh kita leader-leader ya. Begitu mulai tahun langsung duh di KPI gimana nih buat tim saya. Bagi-bagi tugas pengembangan. Kebanyakan ada bilang soal target, set KPI, budgeting, mengubah status lembaga ya, performance review dan seterusnya. Teman-teman feel free untuk terus ditambahkan. Itu adalah yang ada di dalam konteks yang kita sebagai leader di awal tahun. However, kalau kita lihat halaman berikutnya, yuk semakin jujur apa adanya nih. Coba kita lihat. Pernahkah rekan-rekan leader harus bikin keputusan sementara data dan informasi itu belum komplit? Ayo, jujur apa adanya. Sering, pernah. Oh, jelas pernah, pasti. Biasa katanya. Oke, itu baru pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Siap-siap. Pernahkah Anda harus membuat keputusan sementara ketidakpastian yang ada begitu kuat? Nentuin target nih, tapi tunggu dulu, situasinya gini. Yang pasti yang mana sih? Itu pertanyaan semakin menohok kan ya. Pertanyaan kedua. Siap-siap pertanyaan ketiga. Oke, kita lihat. Pernahkah Anda harus membuat keputusan sementara apa yang ditargetkan atau diinginkan juga belum jelas? Tunggu, tunggu, tunggu. Manuri, kalimat belum selesai udah kemudian dijawab pernah katanya. Ya, sementara yang kita inginkan juga tunggu. Jadi soalnya kita maunya yang mana sih gitu. Hai Mas Dudi, apa kabar? Kehormatan loh ada Mas Dudi hadir. Mas Dudi lucu banget bilangnya, masa nggak pernah katanya. Siap. Itu adalah tiga pertanyaan pertama
yang saya tambahkan ke teman-teman sekalian pada saat tadi di awal saya tanya, lagi bikin keputusan penting apa nih, gitu kan? Nah, kalau tadi situasinya soal ketidakpastian, coba kita lihat halaman berikut ini. Ketidakpastian itu kan biasanya dilihat sebagai satu hal yang negatif, betul nggak teman-teman sekalian? Tapi gimana dong situasi yang hadir yang kita lihat sebagai satu hal negatif ini, seberapa jauh kita bisa bikin sebagai satu hal yang positif? Saya nggak ngajak kita leader halu bersama nih, tetapi memang kalau kita ubah uncertainties ini menjadi satu hal yang positif, sebetulnya prinsip-prinsipnya sederhana itu. Seberapa jauh ketidakpastian yang ada itu sharpen awareness. Tunggu, tunggu, tunggu. Kayak tadi itu. Emang yang gue pinginin apa sih? Gitu. Itu kan sharpen awareness. Tunggu, ada data yang belum lengkap? Enggak. Gitu atau kemudian ground realism gitu. Seberapa jauh nanti keputusan ini diambil realistik atau enggak nih gitu. Tetapi seberapa jauh justru uncertainty ini justru membuat kita bisa moving, tetap gerak walaupun situasi nggak pasti. Jadi kita jangan nunggu dulu nih sampai kemudian terjadi certainty-nya. Jadi teman-teman sekalian, seberapa jauh justru ketidakpastian yang ada bisa kita jadikan sebagai satu hal yang positif. Coba kita lihat halaman berikutnya. Dalam 10 menit waktu yang ada ini, teman-teman, halaman ini adalah halaman inti dari obrolan kita yang pertama. Oke, buat saya ini tools praktis tetapi powerful banget. Jadi nanti kalau saya sudah buka ketiga elemennya ini, teman-teman mau foto, mau screenshot, dan nanti di-sharing di sosial media, feel free. Supaya rekan-rekan leader lainnya yang tidak hadir juga bisa mendapatkan hal yang sama. Teman-teman, intronya sekali lagi. Ketidakpastian ada di mana-mana. Tetapi kita harus bikin keputusan. Gimana dong supaya kita tetap waras? Prinsip pertama, tolong dibuka. Prinsip pertama adalah be aware and wary about what you know. Bikin keputusan. Cek nih, data apa yang kita punya? Informasi apa yang kita punya? Yang belum kita punya apa? Yang kita butuhkan apa untuk ngambil keputusan? Itu adalah bagian be aware-nya, teman-teman. Tapi yang membuat kita tetap waras kalau uncertainties-nya itu kencang banget dan sampai terjadi perubahan. Worry-nya adalah gini, tunggu, keputusan saya ambil saat informasi yang saya punya kondisinya begini. Oke, informasi itu benar apa enggak? Informasi itu mungkin berubah atau enggak? Itulah yang membuat kita lebih waras karena kemungkinan terjadi perubahan dari situasi ada. Contoh, tadi teman-teman banyak menuliskan untuk awal tahun banyak keputusan soal target, soal KPI gitu, ya kan? Kita aware kondisi yang ada dan kita memutuskan target. Seberapa jauh ini belak-belakan apa adanya nih. Warinya kita, waspadanya kita adalah target ini kita buat dengan kondisi anggaplah jumlah timnya 40. Main banyak nih gitu. Eh, tiba-tiba pada saat sesudah Lebaran gitu, yang gak usah Lebaran deh, gitu akhir Januari gitu, sesudah misalkan ada bonus-bonusan dan lain-lain, saya nggak tahu bonus-bonusan di tempat teman-teman kapan, terus kemudian resign 10. Oke, kan jadi berubah nih game plan-nya teman-teman sekalian. Itu baru dari kondisi yang ada, sehingga kita bilang gini, di awal tahun anggota 40 nih. Seberapa jauh kita bilang bahwa 40 ini mungkin berubah. Itu yang kita bilang be aware and wary about what you know. Termasuk dengan informasi kita yang kita dapatkan di saat sekarang itu sebetulnya bukan masalah kita punya informasi atau enggak. Tantangannya justru
informasi yang kita punya benar apa enggak. Karena kadang-kadang kan dapat dari internet dan seterusnya, even AI, belum tentu benar. Jadi sekali lagi teman-teman, gimana ketidakpastian ini kita jadikan positif? Mindset yang pertama adalah sadari apa yang kita tahu, sadari apa yang kita punya, tapi juga tetap pertanyakan yang kita tahu dan yang kita punya informasinya benar apa enggak. Gitu. Itu yang pertama. Sekarang kita masuk prinsip yang kedua. Prinsip kedua dari positive uncertainty adalah be realistic, tapi digabungnya sama optimistic tentang apa yang kita yakini. Pada saat kita bikin keputusan di awal tahun, ya kapanpun sih sebetulnya, tapi dengan ketidakpastian yang banyak di sekitar kita, seberapa jauh bahwa kita realistis nggak nih dengan kondisinya? Bikin keputusannya kakinya sambil ngawang-ngawang nggak gitu. Seberapa jauh kita bilang, oke, keputusan ini diambil dengan kondisi realistisnya seperti ini. Cuman hati-hati, bawaan leader kalau capek, kecewa, realistisnya tapi digabung sama pesimis. Udahlah, nggak usah macem-macem 2026. Udahlah, nggak usah maunya gini-gini-gini aja. Itu realistis tapi digabung dengan pesimis. Yang nggak boleh juga nih, optimisnya ada, tapi unrealistic. Halu, nggak mau, pasti bisa. Ingat loh, leader bukan motivator. Jadi kalau kemudian unrealistic dan optimis, kasihan timnya, digenjotnya kekencengan gitu. Ya, jadi untuk prinsip yang kedua, positive uncertainty, di antara ketidakpastian yang ada, satu kaki jejak buminya harus realistik, satu kakinya lagi adalah kaki yang optimis. Ini yang membuat keputusan yang diambil itu juga menjadi keputusan yang lebih benar. Ya, sip. Lanjut ya. Untuk prinsip yang ketiga, ini juga saya senang banget. Be focused and flexible about what you want. Saya coba tanya teman-teman dulu, nggak usah bicara masalah kita dulu sebagai pribadi, tapi bicara organisasi kita. Oke, teman-teman, target suka berubah apa enggak? Kalau iya tuliskan iya, iya, ho, oh. Ayo, saya pengen tahu. Yang namanya target baru ditetapin berubah gitu. Pasti dong, iyalah, iya banget lagi. Ada yang jawabnya cuma hahaha. Lah, berubahnya secepat kedipan mata. Mohon maaf, belum sempat ditulis udah berubah. Baru napas udah berubah. Sebetulnya pernah ditanya nih, emang berubahnya itu berapa kali sih wajarnya? Mungkin bukan masalah frekuensi perubahan, tapi alasan dibalik perubahannya itu kuat atau tidak. Nah, supaya ini menjadi warasnya terjaga, positive uncertainty itu gini, teman-teman. Anggaplah ya baik kita yang bikin target atau kita yang kemudian juga menerima target yang sudah ditetapkan, ya. Target tersebut ya tentunya kita harus fokus. Seperti layaknya kamera, ya teman-teman, kalau teman-teman suka fotografi, zoom in, ya, itu adalah fokusnya. Tapi yang bikin nggak waras adalah saat kita betul-betul fokus ke target itu tanpa melihat situasi yang ada yang mungkin berubah-ubah, dan ternyata yang kita fokuskan itu berubah, sakit jiwa kita, gitu. Sementara kalau fokus and flexible itu gini, oke, kita fokus ke satu titik. Tapi jangan lupa zoom out untuk lihat konteks. Eh, dengan kondisi ini target bisa berubah loh. Target bisa berubah loh, gitu. Sehingga kemudian lebih aware, lebih hati-hati, lebih waspada, lebih antisipatif, gitu. Itu yang kita bilang bahwa fokus pada target, iya. Fokus pada yang kita inginkan, iya. Fokus pada yang sudah kita putuskan, tetapi juga tetap mengakomodir kemungkinan perubahan. Itu sebabnya be focused and flexible. Teman-teman, tiga prinsip inilah yang membuat orang itu nggak rigid, nggak kaku, nggak kekeh, jumekeh, bilang A harus A, sementara dunia itu perubahannya gila-gilaan.
tetapi dia lebih fleksibel untuk melihat, oke, A ini yang saya tahu seperti ini, prinsip yang pertama, beware and worry, tetapi siapa tahu ada A bentuk lain atau bahkan B atau C. Oke, sekarang saya maunya realistiknya adalah A. Tetapi jangan-jangan bahwa tidak cukup A, tapi tambahkan B, tambahkan C, dan seterusnya. Dan yang penting juga, yuk sekarang fokus ke A dulu yuk. Fokus. Tetapi pada saat kita juga melihat konteks, tunggu. Ternyata keputusan untuk fokus pada A harus diubah. Bisa jadi D, bisa jadi K, dan seterusnya. Teman-teman, itu prinsip praktis dari positive uncertainty. Saya tahu ini kita ngobrol dan sharingnya singkat. Nanti untuk yang panjangnya kita bikin workshop lagi ya. Teman-teman, sejauh ini prinsip positive uncertainty apakah praktis, apakah seru, ataukah menarik, bisa jadi pegangan? Saya butuh sawerannya. Tolong tuliskan di chat box. Mas Bayu bilang menarik, thank you. Mbak Tias bilang cocok, menarik. Mantap, visible, menarik. Jadi tiga prinsip ini ya teman-teman. Feel free kalau mau di screenshot untuk di sharing-sharing dan seterusnya. Tepat sasaran. Oke, thank you. Teman-teman, sebelum masuk kepada sesi yang kedua, sesi dengan Mas Oki, nanti juga ada sesi tanya jawabnya, jangan khawatir. Teman-teman, sesi webinar kita kan selalu free. Namun kalau kita lihat di halaman berikut, teman-teman feel free ya kalau mau berdonasi dan untuk webinar series kita yang ketiga ini ya. Saya ngobrol dengan Mas Oki gimana ya untuk yang ketiga ini enaknya kemana gitu. Terus kemudian kita ke ini yuk gitu. Kalau sebelumnya kan webinar series yang kedua kita untuk Sumatera teman-teman sekalian. Untuk yang ketiga ini kita ingin untuk hadir untuk eh, Panti Reda dan kita juga memilih yang ada di Yogyakarta. Jadi teman-teman monggo silahkan kalau mau berdonasi ya itu ada nomornya teman-teman sekalian nomor rekeningnya silahkan untuk kita juga dalam kepemimpinan kita juga kita bisa menunjukkan caring kita kepada yang membutuhkan. Teman-teman kalau yang sudah follow Instagramnya Pain of Leadership, thank you ya. Hampir 3 bulan, senang banget sudah ada 10.300 dari leaders yang join. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat tips-tips praktisnya. Dan juga jangan lupa join WhatsApp grupnya, karena di situ juga akan di-sharingkan, misalkan contohnya materi-materi dari webinar akan di-sharingkan di sana, atau info-info lainnya. Siap. Oh, Mas Santoso bilangnya SIRP, serius, interesting, realistic, practice. Wah, bisa jadi jargon nih. Teman-teman sekalian, coba kita lihat halaman berikutnya. Siap-siap untuk kita ngobrol dengan Mas Oki. Saya akan kenalkan dulu Mas Oki yang akan membawakan sesi Leading When Nothing is Certain, ya. Di mana Mas Oki ini adalah seorang entrepreneur, business and well-being coach, founder of Chief Barber and Supplies, ya. Mas Oki juga seorang mindful leadership facilitator yang mendalami human design, sehingga dalam topik kita yang sekarang ini, webinar series kita yang ketiga, bagaimana dalam ketidakpastian yang ada, kita harus ngambil keputusan bisa dibantu dengan prinsip human design. Dan satu bocoran lagi, Mas Oki adalah guru yoga saya selama 1,5 tahun terakhir. Mas Oki, selamat malam Mas Oki. Malam Mas Alex, thank you. Senang sekali berada di sini. Mas Oki, thank you buat waktunya sharing-sharing mengenai human design untuk para leaders yang hadir. Sekarang sudah 190 yang hadir nih Mas Oki. Mudah-mudahan dalam waktu 20 menit sharingnya bisa, saya tahu pasti human design itu butuh waktu tidak cukup bahkan 1 jam. Bisa lebih dari 1 hari. Cuman untuk kepentingan yang sekarang, kita coba berikan sesuatu yang praktis dari sisi human design. 20 menit nanti kita lanjutkan tanya jawab. Mas Oki, enjoy the stage, Mas Oki. Monggo. Oke, thank you Mas Alex. Selamat malam teman-teman semua. Oke, sebelum saya mulai, mungkin teman-teman beberapa ada yang udah pernah dengar human design atau belum pernah dengar sama sekali dan masih merasa bingung.
Sebelum saya mulai slide saya, mungkin ada sekitar 15 slide nantinya saya akan berusaha bikin ini seringkas mungkin dalam 20 menit. Teman-teman bisa scan dulu QR code yang ada di bawah. Berikut ini adalah sebenarnya complementary human design chart. Jadi ketika kita ingin berbicara tentang human design, tentu saja kita harus mengenali dulu nih human design kita seperti apa. Dan setelah teman-teman nanti melakukan scanning QR code yang ada di bawah akan dibawa ke tautan Jovian Archive. Jovian Archive ini perlu memasukkan beberapa informasi pribadi berupa nama, tempat tanggal lahir, dan lokasi. Kalau bisa tahu sampai jam lahirnya akan lebih baik gitu ya. Karena human design ini akan membaca dari data-data yang teman-teman masukkan. Setelah dimasukkan, diisi, nanti akan ada reportnya langsung secara instan dan secara cepat langsung keluar gitu. Dan itu hasil reportnya akan sangat kompleks sekali dan tentu saja nggak bisa kita bahas satu persatu. Saya akan memberikan dan menjelaskan secara garis besarnya saja. Kira-kira nanti di Human Design Report yang teman-teman sudah dapatkan itu resultnya seperti apa. Yang terutama adalah bisa membantu teman-teman untuk bernavigasi, entah itu sifatnya karir, entah itu sifatnya hidup, atau dalam hal ini adalah kepemimpinan di saat nothing is certain. Saya nggak perlu menjelaskan tadi, sudah dijelaskan oleh Mas Alex di awal tentang saya secara ringkas. Tapi saya akan masuk ke slide ini. Mungkin teman-teman tadi udah melakukan scanning, sudah mengisi data diri, keluar tuh ada beberapa, ada yang masuk mungkin ke dalam kategori generator, ada yang masuk ke dalam kategori manifesting generator, ada manifestor, projector, dan lain sebagainya. Pada dasarnya human design itu akan membagi menjadi 5. Dan yang paling banyak biasanya generator, manifestor, dan manifesting generator. Nanti itu apa aja, saya akan coba jelaskan secara singkat di slide-slide setelahnya. Di human design biasanya kita memperkenalkan diri, tipenya apa, profilnya apa, dan authority-nya apa. Kalau saya nih, nanti teman-teman akan langsung bisa tahu gitu ya. Saya tuh termasuknya adalah ke generator. Profile saya adalah 24. 24 itu apa nanti saya akan jelaskan. Kemudian saya authority-nya itu termasuk dalam sakral. Nah, nanti teman-teman coba lihat tuh dari scan QR code, masing-masing udah pegang dan masing-masing akan akhirnya jadi tahu dan mengenali masuk ke dalam human design yang mana. Yang menarik dari human design ini, kenapa saya tertarik untuk mengetahui lebih lanjut, sebenarnya awalnya adalah ketika saya leading my company, kesulitan terbesar saya adalah building a team. Karena kalau misalkan kita bicara dulu ketika saya masih di corporate, semua tools dan sistem tuh udah jadi. Ketika saya butuh rekrutmen, saya mungkin hanya melakukan briefing ke tim HR, dan tidak berapa lama nanti saya tinggal melakukan interview ke beberapa kandidat. Tapi berbeda ketika saya leading my own company gitu, karena ketika kita bicara rekrutmen itu membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya. Dan biasanya ketika sudah dapat kandidat yang tepat, begitu sudah masuk, ternyata pun nggak cocok gitu. 3 bulan atau 6 bulan mereka resign dan berpindah ke company lain. Akhirnya saya mencoba mencari apakah ada pendekatan lain yang lebih bisa saya pegang tanpa saya harus berlama-lama melalui proses rekrutmen yang panjang dan biayanya tinggi. Akhirnya saya coba untuk mencari dan ketemulah dengan pendekatan si human design ini. Pada dasarnya kalau teman-teman punya latar belakang psikologi atau mungkin sekarang lagi menggeluti HR atau di departemen HR, banyak sekali pendekatan yang pernah didengar seperti MBTI atau di ISC atau banyak hal lagi lainnya yang lain. Tapi menurut saya dengan pendekatan human design ini, saya bisa langsung lebih cepat untuk mengenali bukan hanya diri saya sendiri, tapi calon kandidat yang nantinya akan saya interview atau mungkin dia akan bergabung ke dalam tim saya. Bahkan setelah saya mengenali human design ini dalam 2 tahun belakangan, saya akhirnya merombak beberapa orang di dalam struktur supaya lebih dinamis gitu, dinamikanya menjadi lebih positif dibandingkan sebelumnya. Dan ini terlihat dan menjadi lebih baik. Ketika tadi Mas Alex juga bicara tentang positive uncertainty, sebenarnya peran dari human design ini sangat besar dan bisa kita terapkan. Nah, seringkali dulu ketika saya
entah itu masih bekerja di korporat atau sekarang memimpin perusahaan saya sendiri, sering biasanya mempertanyakan apakah kita harus bekerja lebih keras atau misalkan untuk dilihat untuk menjadi seseorang atau karyawan yang sukses atau mendapatkan promosi dengan cepat, apakah kita harus bekerja keras atau sekarang ini mungkin ada yang sering mendengar jargon bekerja dengan cerdas, tapi apakah itu semua cukup gitu? Kalau saya melihatnya sebenarnya masih kurang karena kalau misalnya kita melihat dinamika atau perubahan yang ada saat ini, kalau misalnya yang terjadi adalah seringkali saya mempertanyakan dari tim saya, mereka tuh nggak cukup mengenali dirinya sendiri. Nah, kebetulan saya suka satu filosofer atau penulis dari China, Sun Tzu, seorang jenderal perang. Ada satu quote dia yang sangat terkenal. Kalau misalnya kita mengenali diri kita sendiri atau pasukan kita, tapi kita tidak mengenali pasukan musuh kita atau orang lain yang sedang kita hadapi, itu kita bisa memenangkan sebuah pertempuran, satu pertempuran, tapi ada satu pertempuran juga yang harus kita mengalah atau kita kalah dari musuh kita. Karena kita nggak berhasil mengenali atau memahami siapa musuh kita. Tapi kalau misalkan kita kenal siapa diri kita, seberapa kuat pasukan kita, dan kita mengenali pasukan musuh kita, apa yang mereka miliki, itu kita nggak usah khawatir dengan ratusan pertempuran, karena kita sudah yakin bisa dipastikan untuk memenangkan pertempuran tersebut. Tapi kalau misalkan kita tidak mengenali diri kita sendiri, apalagi tidak mengenali musuh kita, sudah dipastikan kita akan selalu kalah di setiap pertempuran. Nah, dari quotes itu jadi sangat menarik ketika kita ingin sambungkan ke dunia profesional, baik itu sifatnya ketika kita ingin membangun sebuah tim, atau misalkan ketika sebuah corporate ingin bersaing dengan perusahaan lain, mikro targetnya adalah yang harus kita pastikan, kita harus mengenali tim member kita, baik itu berupa karakter, kelebihan, kekurangan mereka, dan juga lingkungannya. Karena kalau kita bicara dengan positive uncertainty, yang salah satu yang pasti akan mempengaruhi performa kita adalah bukan hanya kita saja secara internal, tapi juga dipengaruhi oleh eksternal. Salah satunya adalah lingkungan, kompetitor, perubahan, changes, dan lain sebagainya. Nah, dengan human design ini sebenarnya kita jadi punya tools untuk mengenali diri kita sendiri, supaya kita bisa menghadapi dinamika pekerjaan, lingkungan pekerjaan. Tadi Mas Alex juga sempat membuka dengan bagaimana tahun 2026, kelihatannya banyak yang targetnya berubah dan lain sebagainya. Perlu kita ketahui bahwa banyak hal yang nggak bisa kita kontrol. Tapi salah satu hal yang bisa kita kontrol yaitu adalah yang di dalam within our reach. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan menariknya ketika bicara human design ini nggak ternyata semenjak kita lahir sampai kita hidup saat ini, itu nggak pernah berubah. Terus pertanyaan berikutnya adalah, tapi kayaknya saya berubah deh dari saya SMP, SMA, kuliah. Kayaknya saya menjadi orang yang menjadi lebih dewasa, lebih bijaksana, lebih hati-hati, dan lain sebagainya. Ternyata itu nggak ada hubungannya dengan human design. Yang terjadi adalah kita beradaptasi dan menyelaraskan diri kita terhadap lingkungan. Dan disitulah kita sebenarnya menjadi lebih otentik terhadap desain kita yang memang sudah dari lahir kita bawa secara identitas dan desain diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman ternyata udah scan, udah tahu desainnya, mungkin bisa share di kolom komentar siapa yang masuk generator, siapa yang masuk manifesting generator atau manifestor, reflektor, dan projector. Boleh di-share supaya kita juga jadi tahu siapa aja yang termasuk dalam kategori yang mana. Mungkin Mas Alex juga boleh share juga, atau Mbak Irma, dan lain sebagainya dari tim internal. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan report, fokus pertamanya selalu biasanya ketika saya membantu teman-teman untuk guiding and reading your report, sebenarnya report ini bisa sangat dilakukan secara mandiri. Teman-teman bisa buka AI, ChatGPT, DeepSeek, dan lain sebagainya, masukin aja semuanya, dan teman-teman bisa mendapatkan report dari mereka. Namun, sayangnya masih dibutuhkan juga guidance dari kita nyebutnya sebagai reader. Saya termasuk reader, ada banyak reader di luar sana. Karena reader biasanya bisa membantu untuk mensimplifikasi. Selain itu, reader juga bisa berperan sebagai coach. Seperti yang tadi Mas Alex bilang, sebagai seorang leader, kita nggak perlu memotivasi orang, tapi sebenarnya kita harus menjadi coach supaya
tim kita bisa menemukan jawaban dan solusi yang bisa mereka temukan sendiri sebenarnya. Begitu juga dengan human design. Dengan bantuan reader bisa membantu teman-teman untuk lebih mudah lagi. Nah, ada 4, ada 5 sebenarnya, cuma saya kategorisasikan jadi 4. Generator ini biasanya adalah orang yang penuh dengan energi, seperti sama dengan namanya generator. Jadi orang-orang yang termasuk, teman-teman yang termasuk dengan generator adalah orang-orang yang nggak bisa dibendung, orang-orang yang punya tenaga ekstra, punya selayaknya generator genset gitu ya, begitu udah dinyalakan, itu tenaga dan energi sangat banyak. Proyektor itu biasanya orang yang lebih punya visi, tapi ketika dia ingin mengeksekusi sebuah tugas, biasanya dia tetap butuh seseorang generator atau manifesting generator. Nah, kalau manifestor ini adalah orang-orang yang pencetus, mereka adalah inisiator, mereka adalah orang-orang yang kita bisa percayai untuk memulai dan menginisiasi sebuah proyek, sebuah inisiatif, dan lain sebagainya. Sedangkan yang terakhir sorry bukan proyektor tapi reflektor. Ada typo yang di paling kanan. Reflektor ini adalah orang-orang kalau di dalam tim tuh yang bisa memberikan refleksi. Jadi mereka lebih wise dan mereka mempunyai horizon terhadap sebuah permasalahan, terhadap sebuah dinamika di tim itu lebih lebar. Tapi ketika mereka disuruh untuk bekerja selayaknya generator, itu energinya mungkin nggak sebesar dari yang termasuk dalam generator dan manifesting generator. Nah, sekarang teman-teman boleh lihat mungkin dari reportnya, oh mungkin saya masuknya ke manifestor. Oh iya benar ya, kalau saya manifestor, ternyata selama ini saya menempati posisi yang membutuhkan saya sebagai generator misalnya. Kok saya selama ini nggak menemukan uh, api saya nggak menemukan fire saya ya. Apakah saya selama ini salah atau apa yang terjadi sebenarnya? Nah, ini sebenarnya dengan mengenali human design masing-masing, itu akhirnya kita bisa menjalani entah itu karir atau hidup yang sesuai dengan desain kita. Biasanya untuk beberapa orang yang sudah sesuai pekerjaannya dengan tipenya, itu akan enak banget kayaknya hidupnya sangat blending banget. Orang-orang melihat mereka kayaknya kok hidup lo gampang banget sih, kok semuanya kayaknya sangat lancar dan bisa bisa membagikan inspirasi dan lain sebagainya. Cuma beberapa orang yang tidak menjalani hidupnya sesuai tipenya, itu kelihatan banget. Mungkin dia stres banget, mungkin down banget, menjalani setiap awal tahun kayaknya berat banget. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat dari tipenya terlebih dahulu, dan ini bisa sangat mudah untuk diidentifikasi. Nah, ketika kita bicara untuk bekerja dengan different type, ini akan ada banyak sekali. Nanti saya akan share career reality-nya, different types-nya buat generator, manifesting generator, projector, dan manifestor. Apa yang bisa membantu teman-teman dalam hal menjalani pekerjaan dan role yang ada saat ini. Karena ini sebenarnya sangat detail dan sangat banyak sekali, dan ini sangat bisa accessible. Nanti kita bisa open di question and answer session. Terus hal kedua yang perlu difokuskan teman-teman adalah authority. Authority ini adalah ketika kita ingin mengambil keputusan, seringkali kalau misalkan kita jadi leader, kamu harus ngambil keputusan selogik mungkin. Kumpulin data sebanyak-banyaknya, jangan sampai ngambil keputusan yang salah. Kalau di human design kita percayanya sesuatu yang berbeda. Ternyata untuk mengambil keputusan based on human design, setiap orang punya otoritasnya sendiri-sendiri, dan itu terbagi menjadi 3 biasanya otoritasnya, otoritas dalam pengambilan keputusan. Kalau saya sendiri termasuk dalam sacral authority, dan sacral authority ini biasanya saya ketika mengambil sebuah keputusan penting, misalnya saya harus resign, ketika saya harus misalnya mengambil sebuah pekerjaan yang penting, itu saya harus dengar dari dalam diri saya, dari dalam tubuh saya biasanya mengeluarkan sinyal-sinyal buat orang-orang yang punya authority, sacral authority itu biasanya, aduh kayak gut feel gue kayaknya bilang enggak deh nih, tapi sebenarnya projectnya gede nih, tapi kok nggak berasa nyaman ya di tubuh gue. Ketika teman-teman masuk ke dalam sacral authority, itu dengerin tubuhnya. Nah, berbeda dengan teman-teman yang masuk dalam emotional atau solar plexus authority. Buat teman-teman yang punya otoritas pengambilan keputusannya emosional, yang perlu dilakukan adalah tidak boleh mengambil keputusan ketika lagi down banget atau lagi happy banget. Karena ini akan mempengaruhi
pengambilan keputusan teman-teman. Misalkan saya tahu nih Mas Alex adalah authority-nya emosional atau solar plexus. Ketika saya misalnya minta diajak ke dalam acara Pain of Leadership, saya bikin Mas Alex sesenang mungkin. Mungkin Mas Alex suka makan gado-gado, saya beliin gado-gado sampai Mas Alex senang, terus saya akan minta, Mas Alex ajak saya dong Pain of Leadership. Dengan mudah saya akan mempengaruhi keputusan Mas Alex untuk bisa uh, mencari biasnya, sehingga mungkin Mas Alex, oh ya lagi seneng, oke deh nanti saya ajak. Tapi setelah happy-nya hilang, Mas Alex biasanya atau orang-orang yang punya authority emosional atau solar plexus akan sadar tuh, aduh tadi kenapa gue iyain ya, padahal Mas Oki tuh nggak cocok untuk webinar ketiga, harusnya di webinar keempat gitu. Nah jadi buat teman-teman yang masuk authority emosional yang perlu diperhatikan adalah jangan mengambil keputusan ketika happy banget atau sedih banget. Itu aja. Jadi harus sleep on it, lagi kondisi normal-normal aja, ya ambillah keputusan itu. Nah, yang terakhir adalah splenic. Splenic ini sangat unik karena dia punya intuitif. Jadi intuitively sangat tajam. Kalau kita kenal mungkin orang, kok lo kayak cenayang sih mau ngambil keputusan, kayaknya lo bisa tahu apa yang akan terjadi. Atau misalkan kok lo bisa tahu sih ini sesuatu yang buruk atau sesuatu yang baik banget. Dia pun nggak bisa menjelaskan karena mungkin dia masuk authority-nya adalah splenic authority. Nah, buat teman-teman yang masuk splenic authority ini perlu dilatih ketika mengambil keputusan. Karena kadang-kadang kita nggak bisa membedakan mana yang intuitively, mana yang mungkin dipengaruhi oleh masa lalu atau mungkin juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Jadi buat teman-teman yang punya splenic authority ini mungkin udah terbiasa punya intuitif yang kuat, terusin aja. Tapi kalau misalkan masih belum, ini perlu diasah dan dibiasain dengan mengambil keputusan-keputusan yang simpel aja, kayak misalkan nanti malam dinner apa ya, besok weekend pergi kemana ya. Lakukan simple exercise sebelum mengambil keputusan yang lebih besar. Nah, yang ketiga adalah kalau teman-teman tadi udah melakukan scanning, udah ketahuan generator, manifester, dan lain sebagainya, terus udah ketahuan juga authority-nya. Yang terakhir adalah profile-nya. Ini yang paling saya suka sebenarnya profile-nya. Di profile human design itu ada 6 totalnya. Kalau teman-teman pernah dengar di ISC, MBTI. Nah, ini di human design tuh dipecah menjadi 6. Dan mereka sangat mempengaruhi gimana caranya kita berkomunikasi, gimana kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar, dan gimana orang lain merasakan experience ketika berinteraksi dengan kita. Dan ketika saya tahu, biasanya saya termasuk 24 dan teman-teman bisa langsung tahu dan membaca saya ketika saya masuk 24. Jadi profile lain itu ada 6. Yang pertama kita biasanya menyebut investigator atau researcher. Orang yang masuk nomor 1 mungkin bisa di komen, oh ya aku nomor 1, boleh di komen, bisa share, aku nomor 1 masuknya. Nah yang nomor 1 ini, saya bisa tahu pasti teman-teman hobinya ngulik data. Pasti teman-teman tuh kalau jalan-jalan keluar negeri atau keluar kota itu bondnya rapih banget atau bikin itinerary-nya tuh sangat runtun gitu. Nah, untuk yang nomor 2 itu masuknya hermit. Saya hermit. Hermit ini orangnya natural. Natural tuh dalam artian saya tanpa belajar banyak, biasanya orang-orang yang masuk dalam kategori hermit tiba-tiba kelihatannya kok kayak jago banget gitu. Gampang banget, sangat natural dalam menguasai suatu hal, dalam berkomunikasi juga, dalam hal-hal yang remeh-temeh lagi gitu. Misalkan yang saya lagi suka nih, saya lagi belajar human design 1 tahun belakangan ini, tapi ketika saya ngobrol sama orang, orang tuh ngelihat kayak lu kayak udah belajar tahunan ya, 5 tahun dan lain sebagainya. Atau misalkan saya baru belajar yoga, terus saya ambil yoga teachers training, teman-teman juga langsung lihat, oh kayaknya orang tuh bisa dengan mudah untuk percaya dan melihat keluasan saya dalam atau teman-teman yang punya profil lain nomor 2 keluasan dalam menjalankan atau mempraktekkan hal tersebut. Nah kalau nomor 3 ini masuknya martir. Martir ini menarik. Orangnya suka eksperimen. Jadi orangnya tuh agak susah dibilangin kalau saya ngedengarnya kayak gitu ya. Tapi sebenarnya dia tuh suka eksperimen segala sesuatu sampai ketemu apa yang benar-benar dia suka. Jadi kalau misalkan ketemu sama orang yang punya profile line nomor 3, teman-teman bisa lihat historinya dia, itu dia pasti pernah melakukan banyak hal sangat beragam, sampai bikin kita bingung, kalau bisa sih misalnya latar belakangnya psikologi, tiba-tiba lo kerjanya di engineering, terus tiba-tiba nanti lo menguasai hobinya berkuda misalnya. Pokoknya sangat beragam sekali, karena dia punya skill yang suka belajar gitu. Jadi martir tuh eksperimenter, jadi suka belajar banget dan
Semakin dia gagal, dia akan semakin jago di bidangnya. Nah, nomor 4, oportunis. Saya juga oportunis, jadi saya 2 dan 4. Biasanya setiap orang punya 2 profile line. Teman-teman nanti bisa share profile line-nya masuknya ke yang mana. Profile line yang disebutkan di awal, itu adalah profile line yang terdesain dan terpancar di kehidupan sehari-hari. Tapi profile line yang nomor 2, yang di garis miring ada di belakang, itu adalah profile line yang tersimpan di dalam subconscious. Nanti biasanya akan muncul ketika kita di dalam tekanan, misalnya kita suruh ambil keputusan, atau misalkan dalam situasi yang sulit, tiba-tiba muncul tuh si profile line nomor 2 itu, yang ada di belakang. Nah, saya di depannya adalah hermit, natural. Second line saya, profile line saya adalah termasuk di opportunist. Opportunist ini biasanya orangnya suka berteman. Jadi konektor, saya suka menghubungkan misalkan Mas Alex, oh Mas Alex kenal ini teman saya punya kesukaan menulis buku juga misalnya. Terus akhirnya mereka terkoneksi karena saya suka berteman dan mengkoneksikan orang-orang. Nah, ini opportunist adalah biasanya tipenya seperti itu. Nomor 5, heretic. Heretic ini adalah problem solver. Dia juga sebagai leadership-nya kuat. Dan juga yang nomor 6 ini masuknya ke dalam role model. Role model ini adalah orang yang secara natural mereka adalah leadership. Jadi natural born leader. Dan mereka tuh bisa menginspirasi banyak orang. Nah, nanti teman-teman bisa share poin profile line pertamanya seperti apa, profile line-nya keduanya seperti apa. Kayaknya saya akan stop di slide yang ini, Mas Alex. Mas Oki, terima kasih banyak. Dan kalau lihat dari responnya teman-teman sekalian, mungkin saya perkirakan sekitar 30% itu sudah pernah melakukan assessment human design-nya. Jadi udah dapet nih profil-profilnya. Saya butuh komennya gimana, seru nggak soal human design? Tetapi memang ini juga akan lebih dalam dan seru lagi kalau kita bikin workshop yang lebih dalam dulu. Yuk, tuh. Seru, seru banget. Mas Oki, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, sebetulnya kalau kita kaitkan tadi dengan 3 prinsipnya positive uncertainty, ya tadi tipe baik apakah generator, projector, manifestor, dan reflector, itu juga bisa merimain dirinya terkait dengan, data yang saya punya apa nih, yang saya harus waspada apa. Semuanya kan juga tetap harus merimain dirinya, betul ya Mas ya? Belum Ya, lagi soal yang otoritinya, apakah sakral, emosional, atau yang splenic tadi gitu. Ini seberapa jauh bahwa dia juga mengambil keputusannya itu realistisnya, seberapa jauh tingkat fokusnya. Jadi ini kalau dikombin dengan prinsip-prinsip yang positif uncertainty, juga bisa menjadi reminder untuk masing-masing tipe. Betul nggak Mas Oki? iya. Kalau menurut saya ini akan melengkapi dari chartnya Mas Alex tadi. Di Ya, positive uncertainty yang paling pertama adalah be aware. Jadi be ya, aware ini bisa, kalau saya mengartikannya, first thing adalah be aware of yourself gitu. Karena yes, kalau misalkan kita bicara tentang positive uncertainty, in this VUCA world gitu ya, jadi vulnerable, uncertainty masuk ke dalam situ juga. Kita perlu tahu diri kita tuh sebenarnya secara desain seperti apa, supaya kita bisa yes, membantu menavigasi diri kita. Yang dikhawatirkan adalah selama ini kita nggak mengetahui human design kita ya, seperti apa, yang terjadi adalah kita memahami diri kita berdasarkan definisi orang lain, yes, berdasarkan nilai dan label yang diberikan ke kita dari orang tua, dari guru, dari teman, dari sahabat. Nah, biasanya ketika sudah mengetahui human design-nya, muncul tuh ya, ketidaksinkronan. Loh, kok selama ini saya begini, tapi human design saya ternyata begini. Nah, ya, sebenarnya di slide saya yang saya nggak bisa share di sini terkait waktu, nanti kita ngomong di workshop aja, itu kita bicara tentang trigger, Mas Alex. Nah, nanti itu yes. menarik bahwa uncertainty itu sebenarnya trigger, dan trigger itu Hmm, sebenarnya banyak orang mengkhawatirkan dan menjauhkan trigger. Tanpa ya, mereka ketahui, sebenarnya trigger is actually a data yang bisa yes. kita manfaatkan untuk lebih mengenali diri kita sendiri. Yes, yes, thank you Mas Oki. Teman-teman sekalian, coba dituliskan di chat box kalau nanti kita adakan workshop ya dengan segala macam challenge yang kita punya sebagai leader dan masalah dan coba kita bedah dengan pendekatan human design. Apakah teman-teman tertarik? Apakah mau join? Coba saya cek dulu. Gas, tentu mau join. Siap.
Oke, kalau gitu sekarang kita buka sesi tanya jawab. Sesi tanya jawabnya juga nggak lama nih teman-teman, mungkin sekitar 10 menitan. Yuk kita buka pertanyaan-pertanyaannya. Waduh, langsung hadir dari Mas Angga. Mas Oki, nanti kita jawab bareng-bareng ya. Nanti tolong dilengkapi apakah dari prinsip human design-nya. Kalau informasi belum lengkap, kapan kita tahu keputusan itu sudah cukup untuk diambil? Kalau pakai prinsipnya positive uncertainty, saya izin duluan Mas Oki. Soal be aware and worry. Sadarin dulu informasi yang sudah kita miliki tersebut, apakah yang sudah kritikal atau enggak. Kalau memang ada yang belum kita punya dan itu masih kritikal, seberapa kita bilang bahwa kalau saya harus ngambil keputusan sekarang, keputusan ini diambil berdasarkan data A, B, C, tapi data D-nya saya belum punya. Kemungkinan bahwa keputusan akan bisa berubah kalau data D sudah saya peroleh gitu. Itu kondisi yang mungkin bisa coba kita mainkan. Mas Oki, kalau pertanyaan dari Angga Perdana gimana Mas Oki? Kalau dalam konteks human design. Kalau menurut aku di pengambilan keputusan memang yang sangat diperlukan adalah informasi sebanyak-banyaknya. Listen to other people, listen to bisa peers, bisa bos dan lain sebagainya. Cuma menurut saya kalau kita bicara dengan pengambilan keputusan di human design itu saya sangat terbantu ketika kita memahami diri kita authority-nya masuk kemana. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada tiga yang terbesar adalah sakral, emotion, dan juga splenic. Dan ketika kita ingin mengambil keputusan, apalagi dengan informasi data yang minimum sekali, itu ketika kita memahami diri kita akan lebih waras dan lebih logik mengambil keputusannya. Apalagi buat teman-teman yang mungkin masuk ke dalam emotional authority, biasanya ketika kita di dalam sebuah tekanan perlu mengambil keputusan saat ini juga critical decision making, itu biasanya kondisi tubuh kita mungkin lagi dalam stres yang sangat berat gitu. Jadi ketika kita mengambil keputusan biasanya ada bias. Nah, buat Hmm. teman-teman yang masuk ke dalam authority-nya adalah emotional, itu biasanya harus punya delay. Jadi selalu nggak bisa detik itu juga ngambil keputusan. Walaupun itu sifatnya kritikal ya. Entah Hmm. itu take a breath, atau take a drink, atau misalnya kalau bisa sleep on it 1 malam. Sampai Hmm. benar-benar dalam kondisi tenang. Nah, yang saya suka dari yoga adalah sebenarnya, Mas Alex juga bareng sama saya juga yoga, we are learning on how to become a mindful leader. Ya. Terutamanya adalah leader ke diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengatur nafas kita, itu sebenarnya sudah sangat penting ketika kita ingin mengatur emosi kita. Banyak sekali para leader ketika di dalam sebuah tekanan, in taking a critical decision making terutama, itu mereka aja untuk connect sama nafasnya mereka nggak bisa Hmm. gitu. Hmm. Jadi seringkali mereka di dalam kondisi yang sangat stres berat, walaupun tubuhnya nggak memperlihatkan itu ya, buat beberapa leader tuh karena mereka sudah jam terbangnya sangat tinggi, mereka tuh terlihat poker face-nya jago banget Ya, gitu. Jadi ya. kelihatannya kayak sangat tenang, sangat bisa mengambil keputusan. Tanpa mereka sadari sebenarnya detak jantung mereka tuh berdetak sangat cepat sekali sebenarnya. Yes, yes. Thank you Mas Oki. Eh, bener banget tuh Mas, 1,5 tahun yoga sama Mas Oki itu diajak untuk lebih paham diri dengan segala macam apa yang bisa dan nggak bisa gitu. Itu kan juga sebuah eh, latihan praktis untuk para leader. Thank you Mas Oki. Mas, kita lanjutkan pertanyaan dari Nuri Dikasari. Saya bekerja di perusahaan yang isinya karyawan yang demotivasi dan sudah mental block. Bagaimana cara membangkitkan motivasi karena sudah menyangkut human personality? Ya, izin saya coba bahas dari positive uncertainty dulu. Buat saya sih sebagai leader kita bisa ngajak ngobrol apa adanya kepada tim juga dengan prinsip positive uncertainty. Contohnya adalah, yuk realistik aja yuk, gitu. Kondisi sekarang yang realistisnya apa? Tapi jangan lupa jangan pesimis gitu. Bentuk obrolan seperti ini itu juga membuat mereka lebih jejak untuk melihat dari perspektif sama-sama. Kita nggak ngasih tahu kamu A, B, C, tapi kemudian kita ngajak diskusi. Termasuk juga dengan yang fokus and fleksibel. Di antara nggak suka, di antara kecewa dan seterusnya, tapi untuk ngejalanin hari ini yang mau difokuskan dulu apa? Gitu. Itu yang buat saya sebagai leader juga lebih ngajak ngobrol apa adanya kepada tim. Dicoba Mbak Nuri dari positive uncertainty menjadi prinsip untuk diskusi dengan tim. Mas Oki, any comment terkait dengan pertanyaan Nuri?
Saya senang banget nih kalau misalnya pertanyaannya susah seperti ini ya. Biasanya ketika sebelum saya belajar tentang human design, pertanyaan seperti ini saya nggak bisa jawab. Tapi Hmm. kalau misalkan kita bicara tentang unmotivated team members dan juga mental block karakteristik, ini sebelum saya kenal human design, biasanya saya dengan pengambilan keputusan yang ekstrim aja, ya udah ganti aja beberapa orangnya gitu. Tapi dengan adanya human design, yang saya lakukan adalah mengetahui dulu human design dari team members kita. Jadi buat beberapa uh, department yang punya team members jumlahnya mungkin banyak, itu biasanya saya langsung petakan tuh. Nah, yang menarik adalah ketika kita berhasil untuk mengadres dan memberikan ruang untuk mereka bisa menjalani human design mereka, surprisingly itu memotivasi mereka tanpa mereka sadari gitu. Hmm. Contohnya adalah ada beberapa orang yang termasuk manifestor, tapi dia ditempatkan di pekerjaan yang membutuhkan dia untuk bekerja terus-menerus selayaknya generator. Begitu dia kita tempatkan atau kita kasih challenge yang sifatnya untuk menjalani sifat manifestornya dia, itu ternyata dia berhasil menemukan semangatnya dia lagi. Hmm. Dan yang menarik juga profile. Profile itu kan ada 6 ya, 1 sampai 6. Ada beberapa tim member saya misalnya yang dia nggak suka banget hal-hal yang perintilan gitu. Hmm. Tapi pas saya lihat ternyata dia nggak punya profile line nomor 1 yang termasuk di investigator. Tapi dia adanya di divisi misalnya accounting. Dan saya akhirnya karena mungkin nggak bisa menempatkan dia lebih jauh dari yang sifatnya departemen accounting dan finance, saya coba kasih challenge, coba kamu walaupun tetap ada di divisi kamu, kamu coba masuk ke pekerjaan-pekerjaan yang bisa menjalani atau mengeluarkan profile line kamu itu. Dan ternyata itu terbukti bisa membuat mereka lebih termotivasi dan bekerja lebih maksimal lagi. Dan hasilnya sangat positif sekali sih. Menarik. Jadi bahwa ini juga bisa dimanfaatkan dalam proses kita pengambilan keputusan, menempatkan tim yang di mana ya the right man on the right place-nya itu juga bisa siapa tahu bahwa demotivasinya karena ketidaksesuaian yang terjadi ya Mas Oki ya. Mas, mungkin pertanyaan terakhir deh. Teman-teman maaf ya terkait dengan waktu nih. Nanti kita bikinkan workshopnya deh. Mas, ini pertanyaan terakhir dari Putri. Gimana rasanya ambil keputusan dari dalam diri, bukan cuma dari logika atau tekanan sekitar? Mungkin tadi nyambung yang dengan sakral atau yang lainnya. Ini areanya Mas Oki deh. Monggo, Mas. Pertanyaan terakhir dari Putri. Oh iya, pertanyaannya adalah ketika kita kesulitannya buat teman-teman yang baru mengenali human design adalah ketika masuk ke bagian authority, terutama adalah pengambilan keputusan, itu kita menemukan logikanya di mana ya? Karena saya misalnya selama ini selalu terbiasa mengambil keputusan dengan logik aja. Saya terbiasa dengan hitam dan putih, saya terbiasa dengan benar dan salah gitu. Dan ketika teman-teman mendapatkan report human design dan ternyata di situ misalnya masuknya ke dalam splenic authority di mana membutuhkan intuitif teman-teman untuk mengambil keputusan, pasti akan ada clash dari dalam diri teman-teman dan ngerasa nggak bener nih kayaknya human design, I don't believe this. Caranya yang paling mudah adalah do simple decision making. Contohnya paling gampang, besok pagi mau pakai baju warna apa? Atau misalnya besok siang mau makan siang di mana sama siapa. Tapi this time, jangan use your logic, but use your authority. Kalau teman-teman masuk authority-nya emotional, make sure that when you decide your clothes atau tempat makan siang besok, jangan lagi happy abis lihat konten di Instagram lagi happy terus besok mau makan ini. Jangan, but make sure kondisi kita lagi sangat stabil. Nah, buat teman-teman misalnya yang masuk ke dalam Splenic, coba pakai intuitifnya. Nah, intuitif ini sebenarnya bisa dilatih juga. Banyak modalities yang bisa dilakukan, Mas Alex. Misalnya Ya, contohnya intuitive card, bisa juga ngobrol sama teman, bisa latihan kalau intuitif ini. Dan begitu ya. teman-teman berhasil unlock your intuitive skills, wah itu sih sangat luar biasa sekali manfaatnya buat teman-teman. Siap. Thank you, Mas. Oke. Teman-teman sekalian, karena waktu, saya tahu bahwa sesi pertama dan kedua ini pun juga waktunya singkat.
Tetapi memang webinar series Pain of Leadership ini kita inginkan sebagai belajar ringan dan praktis dulu. Dan nanti untuk pendalaman lebih jauhnya lagi, coba kemudian kita sharingkan apakah lewat akun Pain of Leadership dan juga nanti kita rencanakan untuk bikin workshop-workshopnya. Kalau saya sih bisa colongan-colongan habis yoga, bisa tanya-tanya human design nih ke Mas Oki. Tapi buat teman-teman yang lain ya, bersabar untuk nanti coba kita bikinkan sesi-sesi lebih lanjut untuk yang workshop. Sebelum saya masuk dalam bagian berikutnya, Mas Oki terima kasih banyak. Tapi saya ingin tanya dulu kepada teman-teman. Teman-teman komen dong mengenai obrolan terkait dengan positive uncertainty dan juga human design. Ayo tolong tuliskan dulu sebelum saya menyampaikan informasi terakhir nih. Terima kasih. Dapat manfaat berkah untuk teman-teman juga semuanya seru dan insightful. Mas Oki, terima kasih banyak. Dan teman-teman please stay dulu. Mungkin hanya dalam waktu 5 menit terakhir sebelum betul-betul kita closing. Izin untuk saya sampaikan ada beberapa hal terkait dengan pain of leadership. Oke, coba kita lihat di halaman berikut. Mas Oki, nanti saya akan say something lagi kepada Mas Oki dan teman-teman sebagai closingnya. Tetapi sebelumnya ada informasi apa nih sesudah webinar series yang ketiga, webinar series yang keempat ini sudah ada tanggalnya. Jadi tolong disimpan, siap-siap teman-teman, tolong diklik tanggal 21 Januari 2026. Ya, itu tanggalnya. Dan kita sudah menentukan topiknya terkait dengan leadership currency. Emang mata uangnya leadership apa sih? Saya kasih bocoran dulu, energi. Tetapi tidak hanya bicara masalah energi, nanti juga dikaitkan dengan currency benerannya, yaitu soal finance. Kita akan ngobrol sama Lipina Hananto, itu untuk yang webinar series yang keempat. Dan teman-teman, informasi yang terakhir ini yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua, karena sudah banyak ditanyain, yaitu tolong diklik pre-order untuk buku Pain of Leadership. Wuhu! Mulai hari ini dan hanya dalam 20 hari, teman-teman sekalian, saya izin spill sedikit di hari Senin kemarin, saya sudah ke percetakan Gramedia untuk apa, teman-teman? Jadi, cover bukunya Pain of Leadership itu ada coretan cat secara manual menutupi wajah si leader yang ada gambar smiley face-nya. Kenapa? Karena seringkali seperti Mas Oki tadi bilang, ya kita sebagai leader poker face-nya kenceng. Padahal kita juga manusia biasa. Saya izin untuk sharingkan momen pada saat cover buku Pain of Leadership yang akan dicetak sebagai master pada saat ditorehkan cat seperti apa. Izin kita lihat video 30 detiknya. Yeay! Jadi bukunya itu coretan catnya itu manual ya teman-teman sekalian ya. Dan satu lagi, buku ini untuk pre-order tidak hanya buku yang hadir, tetapi juga ada ya self-reflection deck. Jadi teman-teman sekalian selain buku juga bisa bermain dengan kartu untuk melakukan inward journey, untuk melakukan dialog atau monolog dengan diri sendiri. Untuk kartunya sendiri, untuk decksnya sendiri, coba kita lihat videonya teman-teman sekalian. Itu dia. Jadi ini kartunya teman-teman sekalian ya. Kapan terakhir kali ngobrol sama diri sendiri? Ayo, saya coba kasih beberapa cuplikan kartunya ya. Nih ada pertanyaan, pernahkah marahmu, khawatirmu, sedihmu mempengaruhi orang-orang di sekitarmu? Nah loh. Yang kedua nih, contohnya nih.
kapan terakhir kali kamu memberi ruang untuk bernafas tanpa merasa bersalah, meninggalkan tim sebentar. Dan di setiap kartu di baliknya ada tipsnya juga. Jadi teman-teman sekalian, kita klik halaman terakhir. Ini saya jadi malu sebagai penulisnya juga. Tolong diklik, ini dia. Saya nggak tahu kalau dalam prinsip marketing boleh apa enggak, Mas Oki. Saya hanya dari hati menuliskan ini selama 1,5 tahun terakhir dan senang banget bahwa ini untuk bisa di-sharingkan dan teman-teman bisa mulai order. Ini hanya 20 hari teman-teman untuk adanya bundle antara Pain of Leadership dan juga apa namanya reflective self reflection deck ini. Teman-teman sekalian monggo nanti juga cek di Instagramnya Daily Meaning untuk link pemesanannya juga ada di bio-nya atau teman-teman bisa ke Shopee untuk di akunnya Daily Meaning. Nanti juga akan di-sharingkan ke WA group ya teman-teman sekalian. Teman-teman, thank you. Mas Oki, thank you untuk sudah berbagi di webinar series yang ketiga. Sehat selalu Mas Oki, salam buat keluarga dan Thank juga you, Mas. buat teman-teman sekalian. Teman-teman, please open mikrofonnya, kita saling sapa dan kemudian terima kasih banyak untuk semuanya. Teman-teman, thank you ya. Silakan kalau mau Makasih. open mic. Thank you Terima kasih. banget. Makasih. Infonya luar biasa cara Thank you. banget. Thank you. Sehat. Masalah. Thank you. Thank Order-order you, ya Mas. bukunya. Thank you. Oke. Selamat malam.